Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu serta teman-teman IPB Nesian, pandemik saat ini masih mengelilingi kita. Jumlah korban juga terus bertambah. Variasi dari COVID-19 juga terus berkembang. Nah, gimana nih kabarnya hari ini Bapak, Ibu, dan teman-teman? Semoga selalu sehat dan bagi yang sakit semoga lekas sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Oke? Nah, baiklah pada pagi hari ini atau pada video kali ini kita akan membahas mengenai POB Proyek Kemanusiaan Kurikulum 2014 Integrasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Nah, untuk itu sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini yaitu Dr. Siti Amanah MSc, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekologi Manusia, dan ada juga Bapak Wiwit Widiansyah, Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, telah bergabung juga bersama kita. Selamat pagi, Pak. Telah bergabung juga bersama kita ada Bapak Ibu dosen dari Fakultas Ekologi Manusia dan juga teman-teman mahasiswa selaku perwakilan dari mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, perbincangan kita pada pagi hari ini akan dipimpin langsung oleh dosen muda berprestasi kita. Siapa lagi kalau bukan Dr. Bayu Eka Yulian, SP MSI, atau yang lebih sering dikenal sebagai Mas Bay. Ya, itu saya melambaikan tangan ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai sharing-sharing atau bincang-bincang kita pada pagi hari ini yang akan dipimpin langsung oleh Mas Bay. Kepada Mas Bay, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Asi atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Bapak semua yang ada di sini. Puji syukur, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu di ruang virtual ini dalam rangka mendiskusikan apa itu prosedur operasional baku kegiatan proyek kemanusiaan kurikulum 2014 integrasi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Baik Ibu Bapak, sebelum kita mendiskusikan lebih lanjut, kita bersama-sama untuk melihat dan mendengarkan langsung bagaimana POB kegiatan proyek kemanusiaan K 2014 yang terintegrasi dengan MBKM ini. Kemudian setelah kita dengarkan bersama dan melihat bersama bagaimana POB ini bekerja, nah kami tentu nanti membutuhkan masukan, input, diskusi dari Ibu Bapak yang menurut saya luar biasa sekali di sini, hadir dari Kementerian Sosial, hadir dari pimpinan Fakultas Ekologi Manusia dan mahasiswa serta dosen yang ada di lingkungan Fakultas Ekologi Manusia IPB. Baik Bapak Ibu, untuk pertama kami akan menayangkan terlebih dahulu POB-nya ini untuk sama-sama kita saksikan. Kepada panitia, mohon bantuan untuk menampilkannya. Terima kasih. Prosedur operasional baku kegiatan proyek kemanusiaan Kurikulum 2014 Integrasi MBKM. Adapun tujuan prosedur operasional baku ini adalah pertama, menetapkan suatu standar prosedur operasional pelaksanaan MBKM bagi mahasiswa IPB Kurikulum 2014. Kedua, menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ketiga, menjamin terlaksananya kegiatan MBKM yang sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi dan standar penjaminan mutu internal IPB.
Dan yang keempat, untuk melatih mahasiswa dapat menggali permasalahan dan memberikan solusi yang sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Pengertian atau definisi. Merdeka belajar merupakan hak mahasiswa untuk menempuh 20 SKS di luar prodi pada PT yang sama dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pelajaran pada prodi yang sama di PT yang berbeda atau pembelajaran pada prodi yang berbeda di PT yang berbeda dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Adapun bentuk kegiatan pembelajaran MBKM ada 8, yaitu magang atau praktek kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat yang kedua, yang ketiga, mengajar pada satuan pendidikan, yang keempat, mengikuti pertukaran mahasiswa, yang kelima, melakukan penelitian pada lembaga atau pusat penelitian, yang keenam, melakukan kegiatan kewirausahaan, ketujuh, membuat studi atau proyek independen, dan kedelapan, mengikuti program kemanusiaan. Dalam hal ini, program kemanusiaan adalah kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemahasiswaan yang disetujui perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun pihak terkait dalam proyek kemanusiaan ini adalah ada 4, yaitu perguruan tinggi, mitra, dosen pembimbing, dan mahasiswa. Adapun peran perguruan tinggi dalam proyek kemanusiaan ini adalah merancang, melaksanakan secara mandiri, atau menjalin kerjasama atau MOU dengan pihak mitra, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, rancangan kegiatan itu meliputi jenis kegiatan MBKM, capaian pembelajaran, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan, jumlah jam aktivitas, monitoring dan evaluasi, rubrik penilaian, dan rencana konversi SKS. Selanjutnya, perguruan tinggi juga melakukan seleksi dan pertimbangan akademis atas kelayakan kegiatan yang dilakukan. Lalu, mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke lokasi kegiatan proyek kemanusiaan yang dikoordinasikan oleh LPPM, fakultas, dan departemen atau program studi. Kemudian, perguruan tinggi juga wajib menugaskan dosen pembimbing dengan kepakaran yang sesuai untuk melakukan pembimbingan mahasiswa selama kegiatan, lalu memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa peserta kegiatan proyek kemanusiaan. Lalu, perguruan tinggi juga harus menyusun panduan pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan dalam perspektif MBKM dan melaporkan hasil kegiatan proyek kemanusiaan MBKM pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Dari pihak mitra, maka mitra juga harus merancang kegiatan proyek kemanusiaan bersama lembaga, fakultas, atau sekolah dan direktorat. Kemudian, lembaga juga harus menyediakan pendamping lapangan selama pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan, memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek kemanusiaan, menjamin terlaksananya proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa sesuai kepakaran, memberikan fasilitasi kepada mahasiswa secara penuh, dan pendamping lapangan bersama dosen pembimbing melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap kinerja mahasiswa. Dosen pembimbing dalam hal ini adalah dosen pembimbing akademik, dosen tugas akhir, atau dosen yang ditugaskan program studi yang bertanggung jawab terhadap mahasiswa yang mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan
terintegrasi MBKM dari awal sampai akhir. Pembimbing pendamping adalah pendamping dari mitra. Dosen pembimbing dan pembimbing pendamping mitra melakukan pembimbingan, pengawasan, dan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan mahasiswa. Dosen pembimbing bersama dengan program studi melakukan konversi penilaian dan pelaporan SKS hasil belajar mahasiswa. Nah, apa dong yang harus dilakukan mahasiswa dalam hal ini? Nah, proyek kemanusiaan dilakukan oleh mahasiswa pada skala nasional atau internasional. Mahasiswa mendaftar dan melengkapi persyaratan kepada penyelenggara kegiatan proyek kemanusiaan, termasuk mengikuti seleksi bila ada. Mahasiswa merencanakan bersama dosen pembimbing mengenai proyek kemanusiaan. Mahasiswa mengikuti pembekalan proyek kemanusiaan kegiatan MBKM dari mitra atau PT. Mahasiswa membuat proposal ke proyek kemanusiaan, lalu mahasiswa mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan sesuai dengan ketentuan program akademik. Mahasiswa menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir proyek kemanusiaan kegiatan MBKM. Lalu mahasiswa juga harus mempresentasikan laporan kegiatan proyek kemanusiaan yang dihadiri oleh dosen pembimbing dan mitra. Persyaratan bagi mahasiswa yang mengikuti proyek kemanusiaan ini adalah mahasiswa aktif yang terdaftar dalam PD Dikti, lalu telah menyelesaikan proses pembelajaran selama 6 semester dan telah menempuh minimal 108 SKS. Mahasiswa harus mendapat persetujuan dari orang tua dan dalam kondisi sehat. Nah, ini bagian alir ya dari proses untuk melaksanakan proyek kemanusiaan ini. Pertama, mahasiswa menentukan proyek kemanusiaan bersama organisasi resmi, lalu menyusun proposal, dan kemudian melaksanakan berbagai aktivitas ya berkaitan dengan proyek kemanusiaan itu, termasuk dalam kondisi tanggap darurat ya, seperti masa pandemi ini misalnya, dapat terjun langsung juga dalam melaksanakan berbagai proyek kemanusiaan. Adapun proyek kemanusiaan itu berlangsung selama 1 kali program, maksimum 1 semester dan dapat diambil kembali pada 1 semester berikutnya. Selanjutnya, proses penilaian dilakukan oleh dosen pendamping berpedoman pada keputusan perguruan tinggi dengan memperhatikan beberapa unsur. Nah, beberapa aspek yang termaktub atau masuk dalam proses penilaian adalah rekognisi ya. Adapun proyek kemanusiaan ini dikerjakan tanggap darurat melalui pembahasan dalam penerimaan SKS, lalu ada konversi nilai dan pengakuan SKS. Perguruan tinggi menginput nilai dalam kartu hasil studi dan selanjutnya perguruan tinggi melaporkan pada PD Dikti ya berkaitan dengan pengakuan SKS serta rekognisinya. Demikian sekilas penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana logical framework, kira-kira begitulah logical framework dari bekerjanya prosedur operasional baku kegiatan proyek kemanusiaan K2014 yang terintegrasi dengan MBKM ini. Dan di dalam POB tadi kalau kita menyimak bersama, mengatur bagaimana para pihak terkait, ya, apa perannya masing-masing. Di sini saya juga melihat ada istilah dosen pembimbing, kemudian ada pendamping mitra, ternyata mitranya juga ada dosen pendamping pembimbing dari sana, kemudian ada mahasiswa itu sendiri, sampai di akhir adalah bagaimana kemudian merekognisi kegiatan mahasiswa tadi, ya, menjadi SKS. Dan di sini juga saya lihat sudah hadir
kawan-kawan kita mahasiswa, serta Bapak Ibu dosen, serta ada Ibu Wakil Dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ekologi Manusia. Baik Ibu Bapak semua yang kami hormati, untuk mendiskusikan bagaimana pandangan dari Ibu Bapak semua yang hadir di sini terkait POB tadi, kami memohon dengan hormat terlebih dahulu kepada Bapak Wiwit Widiansah, Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Saya sapa dulu Pak Wiwit. Selamat pagi Pak Wiwit, Assalamualaikum. Selamat pagi Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah sehat semua. Baik, sebelum Pak Wiwit menyampaikan pandangannya yang memberikan tanggapannya terhadap logical framework POB tadi, mungkin kita mau mengenal lebih dalam gitu ya. Apa sih pusat penyuluhan sosial ini? Oh, ternyata ada ya penyuluh sosial. Teman-teman panitia apakah bisa memutarkan terlebih dahulu video supaya kita mendapatkan gambaran juga, terutama kawan-kawan mahasiswa yang hadir di sini terkait dengan penyuluh sosial. Kami persilakan panitia. Ribuan penyuluh sosial di seluruh pelosok negeri setiap harinya bergerak turut mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Kehadirannya tak lelah untuk terus menginformasi dan mengedukasi. Mereka hadir dan siap menjangkau seluruh desa di pelosok negeri. Terus menunaikan misi kemanusiaan sepenuh hati. Serta bahu-membahu bersinergi untuk bersama membangun negeri. Pensosmas siap menjadi garda terdepan. Baik, menarik sekali ya Ibu Bapak sekalian serta kawan-kawan mahasiswa ini. Tentu sudah tidak sabar juga kita untuk mendiskusikan ya. Tadi kan disinggung terkait dengan kegiatan proyek kemanusiaan. Dan kemudian tadi kita saksikan bersama ada kegiatan penyuluhan sosial. Dan sudah hadir Bapak Wiwit Widiansah, Kepala Pusat Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Teman-teman yang mau bertanya, tahan dulu. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Wiwit. Menurut pandangan Pak Wiwit ya, terkait dengan ke depan implementasi proyek kemanusiaan yang terintegrasi dengan MDM-KM ini, dalam kegiatan penyuluh sosial tadi. Mohon tanggapan dari Pak Wiwit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan sekalian, keluarga besar Sekolah Akademika IPB. Dalam hal ini kami sangat apresiat ya terkait dengan kurikulum baru ini, karena memang inilah sebuah kebutuhan yang ditunggu oleh kita semua. Bagaimana kita bisa diberikan ruang yang cukup leluasa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, juga kompetensi kita dengan berbagai macam saluran. Dan ini saya kira sangat tepat sekali. Apalagi kami dalam konteks ini di bidang kesejahteraan sosial, dalam rangka implementasi undang-undang yang memang sudah menjadi amanat nasional ya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, ini sangat membutuhkan sekali peran berbagai pilar-pilar kesejahteraan sosial. Di antaranya adalah tidak hanya SDM Kesos tapi juga perguruan tinggi. Karena itu saya kira kurikulum ini sangat tepat sekali diterapkan saat ini, tidak hanya terkait dengan bagaimana
menyikapi perubahan dinamika organisasi, tapi juga bagaimana kita memperkuat jati diri SDM kita ke depan. Karena dalam konteks ini, dalam perspektif ekologi, saya kira bahwa kita berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu tidak hanya melihat persoalan-soal saja, tapi juga bagaimana memperkuat pilar-pilar yang ada di masyarakat. Dan ini saya kira kuat sekali kita terapkan di kita, khususnya proyek kemanusiaan ini sangat tepat sekali digunakan oleh kita. Saya kira itu sementara ini pandangan saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Wiwit terkait dengan penyuluhan sosial tadi ya. Jadi peluang mahasiswa untuk terintegrasi di dalam kegiatan penyuluhan sosial ini seperti apa, Pak Wiwit? Ya, Mas Bayu dan rekan-rekan sekalian, penyuluhan sosial itu diatur ya dengan peraturan Menteri Sosial nomor 10 tahun 2014 tentang penyuluhan sosial, di mana gerak awal dari pembangunan kesejahteraan sosial itu ada di tangan penyuluhan sosial. Jadi gerak dasar, gerak awal dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu penyuluhan sosial. Kita di sini punya kurang lebih 26 ya, 26 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang prioritas, ya kan, baik dari sisi kemiskinan, keterantaran, disabilitas, penyimpangan, keterpencilan, korban bencana, sampai juga terkait dengan eksploitasi. Hal ini saya kira sangat tepat sekali kalau kita mengembangkan sebuah pola ya, pola kolaborasi penanganan seperti ini. Dan tidak hanya penyuluh sosial, juga bagaimana ke depan seluruh pilar kesejahteraan sosial bisa digerakkan. Penyuluh sosial itu bagian dari SDM Kesos. Di antara ada pekerja sosial, ada relawan sosial, ada pendamping sosial. Termasuk teman-teman juga dalam hal ini bisa katakanlah mengembangkan sebuah pola-pola baru, karena memang tidak ada yang tertutup hal seperti ini. Kita open mind saja terkait dengan penyuluhan kesejahteraan sosial. Semuanya memang sudah teruji secara empiris di lapangan. Insya Allah bisa kita kembangkan. Jadi 26 area untuk kemanusiaan sangat dimungkinkan, baik berbasis lembaga maupun berbasis komunitas. Ini bisa kita lakukan bersama-sama. Baik, terima kasih Pak Wiwit. Wah, luar biasa nih. Kami melihat ada gayung bersambut dan ada peluang kolaborasi bagaimana mengintegrasikan apa yang dibayangkan oleh perguruan tinggi terkait MBKM ini, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya, agar mahasiswa itu tidak di kampus terus gitu kira-kira Pak Wiwit. Jadi bisa hadir di kampus kehidupan gitu ya, di kampus kehidupan, belajar dengan masyarakat, berkolaborasi dengan Pak Wiwit dan kawan-kawan di sana. Dan tadi juga ada istilahnya pendamping dari mitra gitu. Ke depan juga berarti ada dosen pendamping dalam tanda kutip dari Kementerian Sosial untuk kawan-kawan mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Wiwit. Ibu Bapak sekalian, saya juga membuka diskusi ini, kita rileks saja ya sambil semacam tukar pikiran, pandangan mengenai bagaimana implementasi MBKM ini. Dan tadi sudah dipantik oleh Pak Wiwit ya. Ternyata ada semacam kerja untuk kesejahteraan sosial di mana teman-teman mahasiswa kita bisa integrasi dengan stakeholder, para pihak yang ada di Kementerian Sosial. Di sini sudah ada teman-teman mahasiswa dan juga ada dosen. Tadi saya lihat sudah ada yang raisen. Oh, ada Ibu Hana Fitria. Ibu Hana, kami persilahkan Bu. Sudah siap angkat tangan ini. Terima kasih Mas Bayu. Mari Bu. Ya, ada satu pertanyaan dan juga mungkin ada satu tanggapan atau saran yang akan saya sampaikan. Terkait dengan pertanyaan terlebih dahulu, di sini saya melihat bahwa untuk di POB-nya disyaratkan bahwa mahasiswa telah menempuh semester 6 dan 108 SKS. Di sini saya tadi mencoba menghitung, sebenarnya 108 SKS ini sudah bisa dicapai pada saat mahasiswa di semester 5. Nah, jadi persyaratan ini apakah mutlak dan gitu, jadi semester 6 dan 108 SKS atau gitu, jadi asalkan sudah memenuhi 108 SKS boleh ikut proyek kemanusiaan seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk yang tanggapan dari saya di sini mungkin karena belum tampak dari POB-nya, mungkin saya saran untuk semua Komdik Departemen nanti pada saat mungkin kita
menyebarkan informasi terkait dengan proyek kemanusiaan ini, bisa secara eksplisit kita mensyaratkan ada askes di mahasiswa. Karena di sini terkait dengan ada yang tanggap darurat. Jadi asuransi kesehatan itu perlu kita cek juga apakah mahasiswa ini aktif gitu atau masih punya, karena kami di Gizi untuk PKL di rumah sakit pun harus cross check kembali terkait dengan askes ini. Ada saja yang ternyata belum tercover seperti itu, meskipun kita asumsinya kalau mahasiswa IPB sudah tercover dengan BPJS. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hana ya yang sudah menyampaikan pertanyaan dan sekaligus juga pernyataan terkait input kepada POB ini. Pertanyaannya terkait dengan apa persyaratan mahasiswanya ini, jangan-jangan semester 5 sudah bisa ini Bu Wakil Dekan. Ini nampaknya pertanyaan ini ditujukan kepada pihak dari pengelola ya, pengelola perguruan tinggi. Karena 108 SKS itu semester 5 sepertinya sudah bisa. Dan kemudian tadi karena mungkin Bu Hana melihat videonya ya, perlu ke lapangan, perlu ketemu, apalagi kalau bicara tanggap darurat, kebencanaan, ada bencana alam, bencana non alam, bagaimana persyaratan asuransi kesehatan, BPJS dan lain sebagainya kepada mahasiswa. Ini juga mungkin salah satu menjadi prasyarat dari kepesertaan mahasiswa. Tapi sebelum ditanggapi atau didiskusikan di sini, ada lagi yang ingin disampaikan oleh Ibu Bapak? Oke, dari Ibu Rizda Rizkilah. Kami persilakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Mas Bayu atas kesempatannya. Suara saya terdengar ya? Wah, jelas sekali Ibu. Jelas, baik, terima kasih. Di sini saya ada pertanyaan terkait implementasi kegiatan proyek kemanusiaan ini. Untuk implementasinya terkait proyek ini, apakah harus dilaksanakan secara individu ataukah bisa dilakukan berkelompok seperti KKNT seperti itu. Kemudian terkait waktunya dari pelaksanaan ini, apakah memang harus full 1 semester atau 6 bulan, ataukah bisa misalnya 3 bulan, dalam 3 bulan, ataukah memang harus dalam 1 semester tersebut. Kemudian saya juga ingin bertanya kepada Pak Wiwit dari Kemensos. Kebetulan saya perwakilan dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Pak. Apakah bisa saya mengetahui kiranya terkait gambaran proyek kemanusiaan di bidang kami, di bidang ilmu keluarga dan konsumen, apakah mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu contoh dari proyek kemanusiaan yang ada di Kemensos itu seperti apa? Mungkin itu saja Mas Bayu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rizda Rizkilah dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Mungkin kita untuk sesi ini ya kita cukupkan 2 pertanyaan dulu supaya tidak overload dan diskusinya menjadi lebih mudah dan terarah. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Rizda Rizkilah ini tadi terkait dengan bagaimana penyelenggaraannya ini, apakah berkelompok atau individu, haruskah kita full 1 semester atau kalau kita bisa selesaikan 2-3 bulan itu lebih cepat. Dan kemudian ditujukan kepada Pak Wiwit Widiansah, kaitannya proyek kemanusiaan ini dengan kekhasan dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen gitu. Saya juga pernah dengar istilahnya PKH, ada program keluarga harapan gitu. Saya takut salah juga, tapi nanti kita tanyakan ke Pak Wiwit. Semoga kita bisa melihat peluang-peluang yang ada itu ya Bu Rizda. Mungkin ditanggapi terlebih dahulu oleh Bu Siti Amanah, Ibu, terkait pertanyaan dari Ibu Hana Fitria terkait. Baik, terima kasih Pak Bayu atas kesempatan yang diberikan. Juga terima kasih pada Bu Hana Fitriana Fratilova ya dan Bu Rizda Rizkilah. Bu Hana ini Komisi Pendidikan di S1 Gizi Masyarakat, dan Bu Rizda Rizkilah adalah Komisi Kemahasiswaan di Departemen IKK. Ya pas dia paduan yang
bagus gitu. Pertama mengenai jumlah SKS minimal mahasiswa telah menempuh ya, dan di POB tertera sudah menempuh 108 SKS, atau paling tidak mahasiswa itu telah menyelesaikan 6 semester begitu. Nah, ini situasi ideal yang diharapkan oleh POB itu. Mengapa? Karena kalau sudah semester 6, yang bersangkutan ya mahasiswa itu tidak terganggu lagi dengan mata kuliah sejumlah mata kuliah yang harus diambil. Itu ininya apa konsep yang dipegang waktu itu oleh pembuat penyusun POB, sehingga mahasiswa tidak pusing dengan jadwal kuliah yang masih dia ambil kalau mahasiswa itu masih berada di semester 5 begitu. Mungkin nanti ada pengecualian kalau memang mahasiswa itu sangat very outstanding student and can manage well. Kalau enggak nanti komdiknya repot nih, meminta izin ke dosen penanggung jawab supaya bisa off dulu begitu. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan oleh POB, sehingga memang mahasiswa udah free dengan teori begitu, dengan teori yang harus diambil di kampus. Jadi itu kondisi ideal yang diharapkan. Ya. Bagaimana kalau misalnya ada gitu ya, semester 5 udah jago banget gitu, ya, tapi tetap berminat. Wah, ini kalau masih pandemi mungkin masih oke ya. Karena mengapa? Jadi bukan saya mendoakan pandemi terus, kan sistem online begitu. Namun nanti kerepotan juga manakala praktikum. Ya, praktikum kan nggak bisa disambil begitu. Juga tugas-tugas ya daripada menyebabkan hektik ataupun beban mental yang berat, maka sangat ideal sekali kalau mahasiswa itu udah free dari kuliah teori, sehingga fokus, karena fokus ini sangat penting begitu. Itu saya kira untuk menjawab pertanyaan Ibu Hana Fitria. Lalu untuk menjawab pertanyaan Ibu Rizkila, yang diharapkan adalah totally out of the campus. Jadi bukan out of the forest ya, atau out of Afrika, bukan. Tapi yang dimaksudkan mahasiswa fokus menimba dari concrete experience. Tapi bukan berarti off banget gitu, tidak. Tapi tetap perlu berkomunikasi dengan dosen pembimbing di kampus ya. Kan sekarang alhamdulillah sudah ada berbagai platform untuk bisa berkomunikasi dan bisa diatur lokasi mana yang akan diambil, yang memang memungkinkan mahasiswa bisa juga mobile ke kampus bila mana situasi diminta seperti itu. Jadi ini masih enak sebenarnya kalau di Indonesia, Bu Rizda. Kalau teman-teman saya dari Jerman, dari Eropa dan seterusnya itu setahun Bu di Afrika, Bu, ditanam. Begitu juga zaman Prof. Sayogyo ya, beberapa dosen muda kita ditanam di NTT. Ada proyek ya, ada dosen muda ditanam setahun Bu. Jadi bisa dibayangkan ya, akhirnya ilmu-ilmu yang didapat tuh betul-betul nggak hanya teori, jadi empirical dapat dan seterusnya. Jadi bisa solve problem. Kompleks problem itu sangat penting untuk dimiliki oleh mahasiswa, sehingga belajar dari lapang, dia akan punya sebuah insight. Bagaimana menyelesaikan persoalan secara cepat dan tepat, efektif, dan evidence based. Evidence based nggak mempertautkan antara teori dan praktik dapat begitu. Saya kira itu esensi dari mengapa ada ditawarkan program out of the campus. Namun bagaimana kalau mahasiswa masih ambil mata kuliah? Nah itulah, dengan adanya platform daring dan online lecturing, maka kewajiban juga bagi dosen untuk bisa mengatur begitu, sehingga kan kita mengenal ada asinkronus ya. Untuk mahasiswa yang sedang di lapang, maka dimungkinkan untuk belajar secara asinkronus, memanfaatkan platform LMS yang kita miliki. Seperti itu Bu, mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Sebentar Bu, apakah berindividu-individu atau berkelompok Bu? Oh iya, lupa. Iya, ada pertanyaan itu. Nah, ini kan kayak mirip KKN ya Bu ya. Bisa berindividu, bisa juga berkelompok Bu. Yang penting ada dosen penggerak, dosen pendamping yang ditugaskan untuk itu, sehingga ada gurunya, ada pendamping dan ada fasilitatornya. Bisa berkelompok, bisa juga individu, karena
ada juga persoalan Pak Bayu ya, yang nggak bisa diselesaikan secara individualistik, namun memerlukan kolaborasi dengan berbagai bidang terkait seperti itu. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Sama. Siti Amanah ya atas penjelasannya. Mengapa harus semester 6 tadi ya? Karena asumsinya asumsi ideal ya, supaya mahasiswa benar-benar merdeka dari kegiatannya di kampus. Nanti ketika sudah di lapangan praktikumnya belum selesai, tugas-tugas kampus belum selesai dan lain sebagainya ya. Terkait juga ini Bu, tadi ada syarat asuransi kesehatan, BPJS, apakah menjadi salah satu kewajiban juga ya Bu ya? Oke. Pak, wajib hukumnya ya. Oke, terima kasih. Berarti pertanyaan dari Bu Hana dan Bu Rizda Rizkilah tadi sudah di cover semua ya. Kemudian kita bergeser untuk Pak Wiwit nih. Kalau di Kementerian Sosial, di Pusat Penyuluhan Sosial, adakah proyek-proyek kemanusiaan yang kira-kira bisa berkaitan dengan apa ya? Dengan konsentrasi keilmuan dari kawan-kawan di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Terima kasih Pak Wiwit. Ya, terima kasih Mas Bayu, Mbak Rizda. Jadi ini, bagi kami dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial itu ada misi ya, misi khusus yang memang harus kita sama-sama pahami bahwa pekerjaan sosial itu misinya adalah bagaimana mempromosikan ya kan, atau memperbaiki hubungan timbal balik antara individu dan lingkungannya. Untuk apa? Agar tercipta kualitas hidup yang lebih baik buat semua orang. Ini konsep ideal. Ya. Dalam hal ini juga ada perspektif person in environment, ya kan, yang mendasari untuk mencapai itu. Ya kan. Jadi titik tolaknya tidak hanya terkait dengan permasalahan individu. Ya. Bagaimana ada dua hal yang perlu kita perkuat. Yang satu memperkuat keberfungsian sosial individu, yang kedua adalah memperkuat struktur komunitas. Nah, dalam hal ini Kementerian Sosial yang memang secara institusi karena dimandatkan untuk menjalankan program kesejahteraan sosial yang saya bilang di awal sangat banyak sekali ruang lingkup yang mesti kita tangani di masyarakat. Ada 26 PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang kita prioritaskan. Ada kemiskinan, ya kan? Ada keterlantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial, kebencanaan, baik alam maupun sosial maupun non-alam, seperti COVID sekarang, termasuk kaitan dengan diskriminasi. Ini hal-hal yang menjadi prioritas Kementerian Sosial. Jadi di sini perlu sekali banyak pihak yang memang berperan ya, untuk sama-sama meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Kalau kita lihat, Bu sekalian, data ya, data yang ada sekarang ya kan menjadi fokus kami, khususnya di bidang rehabsos, itu ada kurang lebih 75 juta jiwa, ya kan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang kita bantu, ya kan. Ini situasi sebelum COVID, ya kan. Apalagi sekarang dengan COVID, orang yang seperti ini saja jadi korban, apalagi yang lain. Nah, ini masih terus kita lakukan. Jadi sekali lagi ada korban penyalahgunaan nafsa, ya kan, itu ada 3,6 juta jiwa. Ya kan. Disabilitas itu kurang lebih 30,4 juta jiwa. Ya kan. Tuna sosial, korban perdagangan ada 1,4 juta jiwa. Lansia ada 12,6 juta jiwa. Ada balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak melakukan perlindungan khusus, ada 27,4 juta jiwa. Ini adalah gambaran ya kan yang ada saat ini. Ya kan. Ini sebelum COVID, apalagi yang sekarang. Jadi betapa memang kita bicara tentang kesejahteraan sosial, bicara tentang bagaimana pendekatan antar generasi perlu kita jadikan patokan. Bahwa ada generasi tertentu, ya kan, yang kita berikan intervensi, ya kan. Contoh katakanlah generasi pertama kata dengan lanjut usia, ya kan. Di sini ada bantuan lanjut usia, ya kan. Ada generasi kedua terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kemampuan keluarga,
ya kan, untuk bekerja, untuk berusaha. Di sini ada sektor-sektor kesehatan, pendidikan, pelindungan anak, ekonomi, pelayanan lansia dan sebagainya. Dan yang ketiga terkait dengan anak sekolah. Jadi betapa memang semua ini memerlukan intervensi yang komprehensif dari semua pihak. Tidak hanya kesejahteraan sosial, tidak hanya Kementerian Sosial. Kementerian Sosial adalah salah satu bagian, ya kan, untuk mengintervensi ini. Ya, karena itu inilah menjadi lahan kita bersama untuk sama-sama mengembangkan proyek kemanusiaan yang memang kita perlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dengan pendekatan institusi maupun pendekatan komunitas. Berikutnya sekalian juga program-program pun juga sangat bervariasi ya. Jadi tidak hanya tugas Kementerian Sosial. Jadi ketika bicara tentang sebuah kontinum, ya kan, kesejahteraan sosial dan katakanlah pembagian siklus hidup, ya kan. Jadi ada beberapa program-program yang bisa kita kolaborasikan. Contoh pada saat kita menggarap anak usia 0 sampai 5 tahun. Itu ada program PKH, program katakanlah kartu sembako, ya kan, dana desa, Indonesia Pintar dan sebagainya, ya kan. Atau di usia antara 6 sampai 12 tahun, itu ada program-program bidik misi, korban nafsa, bantuan katakanlah subsidi dan sebagainya. Dan di usia produktif 19 sampai 19 tahun, itu ada UMKM, ada KUR, pelatihan kerja, ya kan, ada KUBE, sampai yang usia 60 tahun ke atas. Jadi siklus ini merupakan siklus yang menggambarkan bahwa meningkatkan kualitas hidup manusia, kesejahteraan sosial memerlukan peran kita bersama, ya kan, baik tadi sisi sosialnya, pendidikannya, ekonominya, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya Mbak Rizda, ini lingkup ini menjadi perhatian kita bersama. Dan concern teman-teman, kembali lagi ke sini, silakan pilihannya di kita. Kita lebih concern kemana? Ada teman-teman yang concern di disabilitas, dan sebagainya. Kementerian Sosial sendiri saat ini memiliki kurang lebih 41 balai-balai rehab sos yang tersebar seluruh Indonesia. Ya kan, baik nafsa, lansia, ya kan, disabilitas, ya kan, anak berhadapan dengan hukum, sebagainya. Ada kurang lebih 108 yang namanya IPWL, institusi penerima wajib lapor buat korban nafsa. Ya, inilah saya kira hal-hal yang menjadi perhatian bersama. Silakan teman-teman mahasiswa mengeksplor, itu kan, minatnya di mana, itu kan, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan kembali lagi bahwa misi kita adalah bagaimana meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat. Kayak sekarang katakanlah kita mengalami pandemi, ya mau nggak mau nih, kami menggerakkan berbagai elemen, mendirikan dapur umum, gitu kan, itu salah satu bagian dari meningkatkan kualitas hidup manusia. Saya kira ini yang menjadi misi juga Pemilu Sosial, Mas Bayu, bahwa kami berusaha melakukan promosi ya, promosi bagaimana katakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan ini perlu kolaborasi semua pihak. Dan saya sangat sepakat sekali kalau proyek kegiatan kemanusiaannya MBKM ini diarahkan ke sini. Kemsos sangat welcome, gitu kan, seperti itu. Kami siap untuk kolaborasi. Demikian Mas Bayu. Baik, wah terima kasih Pak Wiwit, luar biasa sekali ya. Saya mencatat beberapa kali kata-kata disampaikan oleh Pak Wiwit ya. Perlu menggerakkan elemen bersama, kolaborasi. Bahkan arenanya, karena ini kolaborasi multi aktor, multi sektor, dan multi level. From the local level, yes, kabupaten, provinsi, sampai nasional level, mulai dari individu arasnya, individu, keluarga, komunitas, masyarakat, sampai negara yang besar. Jadi memang Bu Rizda nampaknya ini kerja besar bagi kita bersama. Mungkin juga ke depan kita perlu berkolaborasi. Misalnya saya lihat juga ini ada BKKBN, kemudian ada Kementerian UMKM tadi terkait modalnya, atau terkait dengan private sektornya ya, beberapa lembaga-lembaga keuangan dan lain sebagainya. Ini kerja besar nampaknya ini. Kita tidak bisa sendirian. Kita perlu berkolaborasi, dan ternyata spektrumnya, levelnya, wah luar biasa, luas sekali. Terima kasih Pak Wiwit, Bu Rizda, dan Bu Hana. Supaya kita lebih santai lagi diskusinya, saya membuka kesempatan untuk
sesi kedua ini kepada Ibu Bapak, dan juga saya lihat di sini ada mahasiswa-mahasiswa ini yang sudah tidak sabar nih. Karena kalau melihat siapa para pihaknya dan bagan alir yang dibuat oleh Bu Siti Amanah itu diawali oleh mahasiswa loh. Mahasiswa daftar dulu, dapat mitra berpendamping, sampai nanti ini jadi SKS gitu. Jadi kredit teman-teman untuk mengisi kuliahnya di kampus. Baik, kami persilakan. Silakan Ibu Ratri yang sudah raise hand. Monggo kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Bayu atas kesempatannya. Sebenarnya menarik sekali ya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wiwit mengenai proyek kemanusiaan dari Kemensos ini, karena sangat ya tentunya mendukung ya capaian pembelajaran dari mahasiswa S1 KPM, khususnya untuk mengembangkan empati, mengembangkan kerjasama dan kolaborasi gitu ya. Nah, tetapi mengenai pelaksanaannya tadi ketika disampaikan itu di semester 6, apakah memang harus dilaksanakan di semester 6? Karena mahasiswa KPM saya kira di semester 6 itu masih sangat padat gitu. Apakah bisa dilaksanakan di semester 7 di mana pengambilan mata kuliah tidak sebanyak ketika di semester 6 gitu. Dan apabila bisa, bagaimana prosedurnya untuk mendaftar gitu ya, apakah memang ditawarkan oleh Kemensos ya, untuk lembaga-lembaga tadi kan sudah dijelaskan beberapa kegiatan. Nah, itu apakah nanti diberikan semacam form gitu kepada mahasiswa gitu. Kemudian yang dilakukan oleh mahasiswa itu nanti apakah mereka merancang sendiri kegiatannya atau nanti akan ada arahan dari Kemensos untuk melakukan kegiatan tersebut. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Bayu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Nanti sama-sama kita diskusikan dengan Ibu Bapak yang hadir di sini. Sebelum ditanggapi oleh yang lain, kami beri kesempatan lagi. Mungkin kawan-kawan mahasiswa. Saya boleh, Pak. Sebentar, dengan siapa ini? Lulu, silakan. Lulu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lulu Firdausi dari mahasiswa Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Ingin bertanya untuk Bu Amanah mungkin ya. Nah, yang mau saya tanyakan tadi tuh mahasiswa itu harus bikin proposal ya Bu. Nah, itu proposalnya tuh sistemnya tuh seperti apa gitu? Apakah kita membuat sendiri atau karena kan mungkin kalau proyek kemanusiaan itu sudah ada ini ya Bu, jelas gitu mereka ingin mengadakan proyeknya seperti apa dan sudah punya arahnya sendiri gitu. Apakah kita jauh mengikuti setiap program yang ingin kita laksanakan? Dapat diikutinya setelah semester 6 gitu ya, berarti semester 7 atau semester 8. Nah, mungkin kebanyakan kalau di mahasiswa KPM itu semester 7 itu udah tinggal 2 mata kuliah ya, jadi kalau nggak salah udah cukup gitu SKS-nya. Jadi kalau misalkan kita pengen ikut proyek kemanusiaan berarti dari semester-semester sebelumnya udah direncanain ya buat ngurangin SKS-nya dulu gitu ya Bu, biar bisa dikonversi. Karena kalau misalkan juga ngikut kita kuliah full juga di semester 1 sampai semester 6-nya, ngikut kegiatan kemanusiaan ini juga kayak overload aja gitu SKS-nya. Ya gitu bukan sih Bu? Mungkin boleh dijawab. Baik. Terima kasih. Terima kasih Lulu atas pertanyaannya. Nanti bersama-sama kita diskusikan ya. Mungkin satu lagi, karena pertanyaan Lulu ini juga nanti sejajar dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ratri. Saya buka satu lagi, mungkin kepada kawan mahasiswa di belakangnya Lulu. Di sini saya melihat ada Zaka. Ya, saya boleh Pak. Oh boleh, sangat boleh Zaka. Oke. Dan Egi juga angkat tangan ya. Nanti di belakang Zaka Egi. Baik, izin bertanya Bapak Ibu.
Tadi kan telah disebutkan bahwasanya program kemanusiaan ini dikoordinasikan ya dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yang dimana LPPM, dan LPPM juga mengurus terkait program KKN ya. Dan kebetulan ini juga diselenggarakan setelah semester 6, yang dimana mahasiswa setelah semester 6 itu wajib untuk mengikuti program KKN. Nah, apakah memungkinkan gitu ketika mahasiswa mengikuti program kemanusiaan ini bisa dikonversikan dengan kewajiban KKN mereka gitu, apakah bisa digugurkan atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, apabila mahasiswa yang mengikuti proyek kemanusiaan ini, yang dimana mereka pasti bakal berinteraksi langsung gitu dengan masyarakat, dan ketika mereka tidak hadir dalam program tersebut, maka akan langsung berdampak kepada masyarakat. Tetapi misalnya naudzubilahnya keluarga mereka mengalami musibah, atau mungkin mereka mengalami kendala-kendala yang memang nggak bisa mereka hindarkan gitu. Nah, apakah ada izin beberapa hari atau mungkin istilah cuti gitu ya untuk beberapa saat untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami gitu. Karena kalau misalnya kuliah langsung kan mereka nggak hadir, ya cuma mereka saja yang berdampak gitu kan. Tetapi ketika proyek kemanusiaan ini, maka yang akan berdampak bukan hanya mereka, tetapi juga mitra mereka, seperti itu, Bu. Mungkin itu, semoga dapat dipahami. Saya kembalikan kepada Pak Bayu. Terima kasih, Zaka ya, terkait integrasi dengan KKNT. Dan tadi sudah ada ini ya, bicara apa yang digugurkan salah satu atau dikombinasikan. Sekalian saja ini ya, sekalian untuk Egy, kami persilakan Egy. Baik, ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Bayu. Izin bertanya terkait tadi kan yang mahasiswa yang mengikuti proyek kemanusiaan di Kemensos ini, yang nantinya apakah akan mendapatkan juga pelatihan sama seperti Pensos, dan mungkin apakah nanti mendapatkan sertifikat sehingga nanti mahasiswa-mahasiswa yang setelah mendapatkan pelatihan dan ini bisa menjadi penyuluh di desa-desanya atau seperti apa ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Egy. Wah, Egy sudah tidak sabar ini Pak Wiwit mau menjadi penyuluh sosial ini. Sudah tanya, dapat pelatihan enggak Pak? Lalu apakah dapat sertifikat juga? Terima kasih Egy. Baik, Ibu Bapak. Satu persatu ya kita diskusikan. Di KPM ini ada keunikan seperti disampaikan Bu Ratri ya. Semester 7 nampaknya ini baru bisa Bu Amanah. Karena kawan-kawan baru relatif longgar itu semester 7 gitu ya, dan agak tadi Lulu juga memverifikasi itu karena SKS-nya sudah lebih sedikit. Lalu membangun proposalnya bagaimana gitu? Apakah mahasiswa memulainya dulu atau mahasiswa lapor ke FEMA telepon Pak Wiwit, kemudian di sini juga ada Pak Kurnia ya dari Pensos Kemensos ini, apakah bersama-sama membuat proposalnya sendiri-sendiri gitu atau seperti apa skenarionya? Ini sudah mulai menanyakan detail ini nampaknya Bu Siti Amanah, kawan-kawan ini. Monggo Ibu, satu-satu dulu kita diskusikan. Nah, makasih Pak Bayu, Bu Ratri, Lulu, Jaka, dan juga Egy ya. Pertama, sebenarnya semester 7. Ya kan tadi makanya Bu Hana nanya, Bu Hana Fitria gitu. Kalau semester 5 udah beres kan gitu. Jadi setelah menyelesaikan 6 semester sebenarnya 8. Jadi udah benar. Ya. Tapi kalau ada orang yang student yang outstanding banget, nah itu kan case by case ya, case kasus kayaknya. Kemudian sesungguhnya 8 channel itu kan bisa ramuan. Bisa juga saling menggantikan. Nah, persoalannya, misalnya gini, ketika proyek kemanusiaan akan dinilai supaya kita bebas KKN, maka itu ada penilaian dari Rolang LPPM. Dalam hal ini Bu Ninu. Ya sebagai penanggung jawab KKNT gitu, dia nanti ada sidang sendiri gitu. Nah, kalau kita nothing tulus gitu ya, kita misalnya nothing tulus, kita KKN, terus kita juga masih punya energi yang besar untuk terlibat, nah mungkin jangka waktunya nggak sampai 6 bulan, itu juga possible sesungguhnya kan?
sesungguhnya possible kan. Misalnya KKN udah selesai nih, KKN domisili, terus dia apply untuk proyek kemanusiaan karena girah itu apa ya, semangat untuk mengikuti itu sangat besar, is okay begitu. Jadi dia nggak pusing, nggak usah minta apa istilahnya konversi gitu ya, karena itu akan kaya gitu ya. Kalau saya SKS S1 saya 157 Mas Bayu. Waduh, Bu, Ya, saya karena 144. kuliah. senang 157 SKS gitu waktu S1 karena senang banget ya, mumpung murah meriah ya kuliah di Indonesia begitu. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan apa tuh Mas Bayu yang barusan tadi itu? Kalau Pak sedang mengikuti proyek sosial, kemudian Zaka ini cuti gitu, Bu. Ada yang keperluan keluarga atau apa seperti apa gitu. Di tengah jalan gitu dia cuti. Pulang dulu baik. sebentar mungkin gitu. Ya, baik. Nah, itu tentunya perlu komunikasi. Yang penting komunikasi ya. Komunikasi dengan penanggung jawab, kemudian komunikasi dengan dosen pembimbing, dosen pendamping untuk mencari solusi bersama. Jangan udah terjadi, udah akumulasi, orang pada bertanya baru repot. Wah, itu kacau. Kacau. Jadi make sure ketika baru terjadi kecil gitu udah langsung dikomunikasikan sehingga bisa dicari solusi bersama. Terus yang tadi proposal. Ya kan ya, pertanyaan. Proposal itu kan jangan dibayangkan kayak proposal skripsi, jangan. Jadi paling minimal TOR kan. TOR karena kita kalau KKN juga bikin kan. Nah, ini semacam ajuan gitu Mbak. Ajuan bahwa kita hendak melaksanakan itu, lalu terdaftar dalam KRS gitu. Jadi terencana. Memang kalau K 2014 kan udah jalan gitu, baru ada program ini kan ya MBKF, sehingga udah settle dengan body KRS yang mumpuni ada. Nah itu monggo mahasiswa yang sebelum 2019 akan bagaimana, apakah ingin memanfaatkan waktu untuk terlibat, ini akan kaya sekali pengalaman yang kalian akan miliki begitu. Dan tidak ada sesuatu yang sulit selama kita punya niat dan juga keikhlasan dan juga kepedulian terhadap situasi kemanusiaan yang sedang kita hadapi. Sebagai informasi Pak Wiwit juga Pak Kurnia, IPB sudah ada Satgas relawan dari mahasiswa untuk masa pandemi ini begitu, karena di gelombang kedua serangan pandemi ini sangat drastis peningkatan yang terjadi, bahkan asrama kita pun full untuk isoman gitu, asrama internasional ya, sehingga di Direktorat Kemahasiswaan dan Kesejahteraan Mahasiswa bersama dengan Sekretariat PR Pendidikan ya, Wakil Rektor Pendidikan dan Kemahasiswaan membuka ruang bagi mahasiswa untuk berkiprah dalam Satgas COVID ini begitu, untuk membantu mengeliminir penyebaran dan juga recovery untuk mereka yang terdampak dari segi mental dan juga psikis seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, proposal sederhana saja, yang penting make sure IPB tahu, terus Prodi tahu, Departemen tahu, dan pihak-pihak terkait dalam aktor yang terlibat dalam PUB itu tahu begitu. Nah ini saya share sedikit ya masalah SKS ya, coba ya sebentar. Share screen-nya mana nih? Oke. Ini. Oke, di sini paling akhir saya sudah siapkan. SKS. Nah ini formulasi KRS MBKM. Bagi mahasiswa yang masuk 2018 dan juga 2019, ada penyetaraan KRS MBKM-nya sekitar 6-9. Nah, di sini kalian mahasiswa bisa ngukur nih, ya, bisa ngukur aktivitas itu setara berapa SKS gitu, begitu ya. Nah ini, terus kalau ditambah seminar sama skripsi sekian, ya. Kemudian KKNT, PKL, PL, nah ini kan ada 1 atau 2 channel MBKM, misalnya KKNT bisa digantikan oleh proyek kemanusiaan, kayak gitu cara ininya, cara berpikirnya.
terus masih ambil mata kuliah 1 atau 2, nah ini segini penyetaraannya. Jadi udah ada ramuan ya, simulasi penghitungan SKS. Nah kalau total KKNT, PKL, PL, terus masih ambil 1 mata kuliah, terus seminar, sama skripsi, nah itu full berarti ya, full dari 1 semester maksimum kan 24 atau 25 gitu ya. Nah ini ada sekitar 20-23 kalau di semester akhir itu kita simulasinya kayak gini gitu. Jadi open ya, open untuk bisa meramu begitu tentunya dengan PA, dan mudah-mudahan PA juga pembimbing akademik mampu berperan sebagai penggerak sehingga bisa diskusi bersama. Kalau memang ada kesulitan, boleh konsultasi dengan Komdik dan juga dosen-dosen terkait ya yang bisa membantu berdialog berkaitan dengan bagaimana kalau Mas dan Mbak Lulu, Jaka, misalnya Egi berminat untuk memprogramkan proyek kemanusiaan ini, dan jangan lupa berperan sebagai duta ya, duta untuk teman-teman yang lain sehingga sesuai dengan namanya ya Pak Wiwit ya, ekologi manusia, student pun sangat care terhadap aspek kemanusiaan. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan jelas. Ada lagi nggak yang belum kejawab, Mas Bayu? Sudah Bu, sudah cukup Bu. Oke, baik, ya waktu juga sudah 10.18 ya. Tidak terasa. Ya. Baik, terima kasih Bu Siti Amanah ya yang sudah memberikan penjelasan kepada kawan-kawan mahasiswa. Jadi Lulu jangan khawatir, proposalnya dibuat, nanti kan juga terbimbing. Ini hampir mirip seperti pendaftaran KKNT. Dan Zaki juga jangan khawatir, seperti kuliah juga kan. Sakit gigi, tulis surat, izin dikomunikasikan dengan baik, dan seterusnya. Kemudian saya sebelum mengakhiri ada satu yang belum nih ke Pak Wiwit. Kalau mahasiswa terlibat gitu bisa dapat ikut pelatihan, lalu sertifikatnya seperti apa, gimana Pak? Ya, baik Mas Bayu, rekan-rekan sekalian, yang tadi Mas Egi. Jadi sebelum ke situ mungkin saya sedikit menyampaikan, inilah salah satu bagian dari kita memahami tentang profesi ya. Jadi profesi kemanusiaan itu tidak hanya sekedar common sense seorang itu mau, tapi emang ada alurnya gitu kan. Dan saya setuju sekali dengan tadi Bu Siti Amanah bahwa ini Merdeka, kampus Merdeka, ya kan, Merdeka belajar, ya kan. Ayo explore, ya kan. Ayo explore dengan teman-teman, gitu kan. Mana minatnya di mana, gitu kan. Ayo menyiapkan lahannya, gitu kan. Inilah kita siapkan lahannya. Dan dalam siklus ini, ketika bicara tentang kesejahteraan sosial dalam institusi, gitu kan. Sebelum melakukan intervensi kepada si penerima pelayanan, ada tahapannya, ya kan? Ada asesmen yang kita lakukan. Inilah salah satu bagian kita untuk menyiapkan apa sih yang tepat buat mereka, ya kan seperti itu. Secara institusi ada sebetulnya SOP yang sudah kita siapkan program, tapi di sisi lain juga ada beberapa yang memang sifatnya unik, gitu kan? Sifatnya memang sangat dinamis. Makanya ketika kita memberikan pelayanan basis keluarga, teman-teman itu akan banyak berinteraksi dengan keluarga. Kita jadikan momen perubahan sikap mereka, perubahan kesejahteraan mereka itu di keluarga itu, memberikan pengetahuan, ya kan, berdiskusi, ya kan, merubah perilaku mereka, sampai dengan komunitas atau yang sifatnya di lembaga-lembaga. Saya kira inilah hal-hal yang bisa kita kembangkan. Termasuk juga tadi Mas Egi sampaikan, menjadi pensosmas itu kita adalah pensosmas. Kita adalah penyuluh bagi masyarakat, gitu kan. Keterpanggilan ini adalah sebuah nilai kita, ya kan. Jadi siapapun bisa kita gerakan untuk menjadi penyuluh sosial masyarakat. Meskipun juga ada penyuluh yang sengaja dibentuk, ya kan. Makanya di kami di penyuluh sosial itu ada yang penyuluh ASN, ada penyuluh masyarakat yang memang kita bentuk di tiap-tiap provinsi. Itu ada seleksinya, ya kan. Nah, ada juga yang relawan penyuluh sosial, itu oke-oke aja. Dan kita rutin melakukan kegiatan yang sifatnya itu capacity building. Contoh katakanlah Bu Siti dan Pak Bayu dan teman-teman sekalian, kami punya yang namanya virtual one day training. Itu rutin kita berikan kepada para penyuluh sosial, ya kan. Bagaimana teknik komunikasi, bagaimana memberikan pesan-pesan sosial yang baik ke masyarakat,
bagaimana mengubah perilaku masyarakat itu ada. Jadi kita berikan sertifikat. Saya kira ini bagian dari pengembangan kompetensi yang kita siapkan. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, inilah bagian yang kita coba siapkan. Monggo silakan kalau teman-teman minat gitu kan, silakan. Dan juga mungkin Bu Siti dan Pak Bayu, ya kalau memang dimungkinkan kami secara khusus menyampaikan sosialisasi program kami siap. Ini hanya salah satu bagian dari proyek sosial di bidang Rehapsos. Ada pemberdayaan sosial, ada penanganan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya. Kami siap, kapanpun, monggo silakan, insya Allah kami siapkan. Terima kasih Bu Siti dan Pak Bayu, teman-teman. Baik, terima kasih Pak Wiwit, luar biasa ini. Dan kita sudah mendapat semacam virtual invitation nih, atau lisan, secara lisan sudah mendapat undangan dari Pak Wiwit ini, luar biasa. Baik, Ibu Bapak, karena waktu juga yang terbatas ini, mau tidak mau kita harus mengakhiri sampai di sini ya. Yang jelas dari diskusi kita terkait dengan POB kegiatan proyek kemanusiaan K 2014 yang terintegrasi dengan MBKM ini, dari pihak mitra, kemudian dari pihak perguruan tinggi, dosen pembimbing, dan juga mahasiswa sudah sama-sama menginternalisasi perannya nanti apa gitu ya. Karena dalam POB kan diatur siapa, bagaimana, caranya seperti apa, dan kapan, itu sudah diatur dengan baik. Cuma nanti beberapa terkait detail mungkin, terutama mahasiswa nih sedang berpikir, karena prosesnya startnya dimulai kalau melihat bagan alir yang dibuat Ibu Siti Amanah dan kawan-kawan di FEMA itu startnya dari mahasiswa. Lulu, Zaka, Egi bikin proposal, diajukan ke FEMA, kemudian FEMA akan menggodoknya, mencarikan dosen pembimbing, lalu mitranya Pak Wiwit ini sudah bahkan dalam tanda kutip ini menantang kawan-kawan mahasiswa. Are you ready? Gitu kan. Kalau teman-teman siap, ayo kita mainkan. Kira-kira begitu. Baik Ibu Bapak, mohon maaf kalau dalam memandu diskusi ini saya ada salah, ada khilaf, dan ada hal-hal yang kurang, saya mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Wiwit, Bu Siti Amanah, Bapak Ibu dosen, Pak Kurnia, kawan-kawan mahasiswa, serta panitia yang telah membantu kelancaran diskusi kita tentang POB kegiatan proyek kemanusiaan K 2014 ini yang terintegrasi dengan MBKM. Mibihun warnanya putih, hatur nuhun dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Asy. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, ada mibihun ya. Baiklah, Bapak Ibu dan teman-teman, itulah tadi ya, banyak sekali insight-insight dan masukan yang kita dapat dari POB kegiatan proyek kemanusiaan ini. Nah, jangan sampai nih teman-teman, tadi sudah ada virtual invitation ya yang disampaikan oleh Pak Wiwit. Jangan sampai itu terlewat, langsung aja disambut gitu ya. Nanti keburu expired lagi kan. Nah, baiklah, itulah tadi Bapak dan Ibu teman-teman sekilas ya pembahasan tentang atau sharing-sharing kita tentang POB kegiatan proyek kemanusiaan kurikulum 2014 integrasi MBKM. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu dan teman-teman pada kegiatan kali ini. Kami dari segenap panitia mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.